Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nas Maliki dari kelompok 1 dan di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 yaitu tentang memori internal. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan yang kedua adalah memori eksternal. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor, namun diakses langsung. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Selanjutnya adalah karakteristik dengan kapasitas memori internal maupun eksternal. Biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Dengan panjang word umumnya adalah 8, 16, sampai 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Yang berikutnya adalah karakteristik satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, akan tetapi dimungkinkan juga tidak sama. Ada 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Yang pertama adalah word, yang kedua adalah addressable unit, yang ketiga adalah unit of transfer. Dari ketiga unit tersebut, terdapat sistem dengan pengamatan daripada tingkat byte yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Jaisaniago dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang memori utama pada pertemuan 6 kemarin. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile. Artinya, data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Peranan dari memori utama ini antara lain address bus yang pertama kali mengotak komputer yang disebut memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu dari proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membaca atau menuliskan ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Terus, tipe chip yang cukup banyak dikenal pada memori utama ini disebut DRAM, yang artinya atau bisa dibilang juga Dynamic Random Access Memory. Kapasitas atau daya tampung dari satu chip ini bermacam-macam, tergantung kapan dan pada komputer apa DRAM tersebut digunakan. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang juga jumlah data yang biasa diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, dan storage, main memory, internal memory. Ada beberapa macam tipe juga dari memori komputer, yaitu 1. Random Access Memory atau RAM, dan yang kedua Read Only Memory atau ROM, dan yang ketiga CMOS Memory, dan yang keempat Virtual Memory. Memori berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan KB atau megabyte. Random Access Memory atau yang disebut RAM merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh pemakai untuk menyimpan program dan data. Kebanyakan dari RAM disebut sebagai barang yang volatile. Artinya adalah jika listrik dicabut dan komputer tersebut mati, maka semua konten yang ada di dalam RAM akan segera hilang secara permanen. Ya, sekian dari yang saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Prayogi Widartama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen rancangan CES. Elemen rancangan CES sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ukuran CES. Ukuran CES disesuaikan kebutuhannya dalam membantu kerja memori utama. Semakin besar ukuran CES, maka semakin besar jumlah gerbang yang terdapat pada pengalapatan CES. Akibatnya adalah CES yang berukuran besar cenderung lebih lambat dibandingkan dengan CES berukuran kecil. Lalu yang kedua yaitu fungsi pemetaan atau mapping. Saluran CES lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan saluran blok memori utama, sehingga perlu algoritma untuk pemetaan blok-blok memori ke dalam saluran CES dan juga alat untuk menentukan blok memori utama yang sedang memakai saluran CES. Pemilihan fungsi pemetaan seperti langsung, asosiatif, dan associative set akan menentukan bentuk organisasi CES. Lalu yang ketiga yaitu pemetaan langsung. Teknik yang paling sederhana yaitu memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran CES saja. Fungsi pemetaan mudah diimplementasikan dengan menggunakan alamat. CES diakses dengan menggunakan alamat memori utama dianggap terdiri 3 field yaitu text, line, dan word. Kekurangannya yang utama adalah terdapat lokasi CES yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anarki Halim dari kelompok 1. Ingin menjelaskan pertemuan 6 tentang memori internal. Pengertian memori adalah suatu penamaan konsep yang bisa menyimpan data dan program. Sedangkan memori internal yang dimaksud adalah bahwa memori terpasang langsung pada motherboard. Dengan demikian, pengertian memori internal sesungguhnya itu dapat berupa 1. First level L1 cache, 2. Second level atau L2 cache, ketiga memori modul. Akan tetapi pengelompokan dari memori internal juga terbagi atas RAM dan ROM. Penjelasan dari masing-masing pengertian di atas adalah sebagai berikut. 1. First level atau L1 cache. Memori yang bernama L1 cache ini adalah memori yang terletak paling dekat dengan prosesor, atau lebih spesifik lagi dekat dengan blok CU atau control unit. Penempatan cache di prosesor dikembangkan sejak PCI 486. Memori di tingkat ini memiliki kapasitas yang paling kecil, hanya 16 KB, tetapi memiliki kecepatan akses dalam hitungan nanodetik atau sepermiliar detik. Data yang berada di memori ini adalah data yang paling penting dan paling sering diakses. Biasanya data di sini adalah data yang telah diatur melalui OS atau operating system menjadi prioritas tertinggi. Kedua, second level atau L2 cache. Memori L2 cache ini terletak di motherboard. Lebih spesifik lagi, modul COS, cache on a stick, bentuk khusus dari L2 yang mirip seperti memori modul yang dapat diganti-ganti tergantung motherboardnya. Akan tetapi ada juga yang terintegrasi langsung dengan motherboard, atau juga ada yang terintegrasi dengan prosesor modul. Di L2 cache ini kapasitasnya lebih besar daripada L1 cache. Ukurannya berkisar antara 256 KB sampai 2 MB. Biasanya L2 cache yang lebih besar diperlukan di motherboard untuk server. Kecepatan akses sekitar 10 nanosecond. Memori modul. Memori modul ini memiliki kapasitas yang berkisar antara 4 MB sampai 512 MB. Kecepatan aksesnya ada yang berbeda-beda. Ada yang berkecepatan 80 nanosecond, 60 nanosecond, 66 MHz atau sama dengan 15 nanosecond, 100 MHz atau sama dengan 10 nanosecond. Dan sekarang ini telah dikembangkan PC 133 MHz atau kecepatannya sama dengan 7,5 nanosecond. Memori modul dikelompokkan menjadi 2, yaitu Single Inline Memory Module atau SIMM dan DIMM atau Dual Inline Memory Module. Sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi DIRAM, yaitu dinamik RAM. Secara internal, setiap sel yang menyimpan satu bit data memiliki satu buah transistor dan satu buah kondensator. Kondensator ini yang dapat menjaga ketegangan agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Oleh karena itu, penjagaan harus dilakukan setiap beberapa saat yang disebut dengan refreshing. Maka proses ini memakan waktu yang lebih banyak daripada kinerja statik RAM. Jenis DRAM ini juga mengalami perkembangan jenis DRAM. Di antaranya ada sinkronus DRAM yang disebut dengan SDRAM adalah salah satu contohnya dalam SDRAM ini, yang biasanya dikenal sebagai SIM SDRAM. Hanyalah memperbaiki kecepatan akses data yang tersimpan. Dengan proses sinkronisasi kecepatan modul ini dengan frekuensi sistem bus pada prosesor diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Modul IDO RAM dapat memiliki kecepatan tertingginya di FSB maksimal 75 MHz. Sedangkan SDRAM dapat dibawa kecepatan 100 MHz pada sistem yang sama juga. Selanjutnya ada burst IDO RAM atau BIDO RAM adalah jenis IDO yang memiliki kemampuan bursting. Kinerja yang dimaksimalkan bisa 100% lebih tinggi dari FPM, yaitu 33% dari IDO RAM. Semula dikembangkan untuk menggantikan SDRAM, tetapi karena prosesnya yang asinkron dan dapat terbatas sampai 66 MHz praktis, BIDO RAM ditinggalkan. Yang selanjutnya ada Serial Precision Detect atau PSD adalah perkembangan dari DIMM yang menyertakan sebuah chip EEPROM yang dapat menyimpan informasi tentang modul ini. Chip kecil yang memiliki 8 pin bertindak sebagai SPD yang sedemikian rupa sehingga BIOS dapat membaca seluruh informasi yang tersimpan di dalamnya dan dapat menyetarakan FSB dengan waktu kerja untuk performa CPU atau RAM yang sempurna. Sekian penjelasan materi organisasi DIRAM ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi arsitektur selanjutnya. Kami dari kelompok 1 mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.